Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu Bidiraya. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ahqaf nomor 46 ayat yang 24-25. Silahkan dibuka surah Al-Ahqaf. Kalau ayat ini dikaitkan dengan sebelumnya dan sesudahnya, sebut tafsir Maudhu'i syaratnya adalah munasabatul ayat, menghubungkan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Di ayat sebelumnya, ayat 21 menjelaskan tentang Nabi Hud memperingatkan penduduk Ahqaf, Yaman. Sebetulnya menurut ayat sebelumnya itu It'andaro qawma bil Ahqaf itu bukan hanya Nabi Hud, nabi-nabi lain juga sebelumnya dan sesudahnya. Apa yang diperingatkan Nabi Hud di ayat sebelumnya? Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku takut kamu diazab dengan azab yang besar sebab kamu tidak bertauhid kepada Allah, sombong dan angkuh. Di ayat selanjutnya ketika Nabi Hud mengajak bertauhid, qalu ajitana litaftikana alihatina. Wahai Hud, apakah kamu datang ini kepada kami untuk menggeser Tuhan kami, untuk menyingkirkan dan menghilangkan Tuhan-Tuhan kami yang sudah lama kami sembah? Karena itu wahai Hud, patina bima ta'iduna in kunta minashadiqin. Kau selalu mengancam kepada kami kalau tidak taat. Coba sekarang turunkan azab kepada kami. Sebesar apa sih azab yang kau ancamkan itu? Segera turunkan kepada kami. Kami sudah gatal ingin azab. Mana azabnya? Bohong kau. Ngomong azab dan buktinya tidak. Makanya disebut di sini in kunta minashadiqin, kalau kamu nabi dan jujur silahkan azab kami, siksa sekeras-kerasnya. Tapi Nabi Hud diabadikan di Quran ngomong begini, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya urusan azab, ilmunya adalah ilmu Allah. Artinya Allah yang tahu, kami tidak tahu waktunya kapan. Allah yang tahu. Tapi tugas saya adalah ubalikum ma ursidu bi. Aku hanya menyampaikan risalah kepada kalian. Tapi lakinni arakum qauman tajhalun. Aku lihat kamu itu dungu, tolong. Mau diazab nantang. Allah tidak akan ingkar janjinya, pasti datang. Tunggu saja sama kalian. Itu ayat sebelumnya, Pak. Makanya di ayat selanjutnya ini falan mara'ahu aridun mustaqdasin itu, ketika datang itu azab, di atas mereka kelihatan itu awan pada azab. Mereka katakan aridun mustaqdasin, itu azab bergerak dan menuju kepada lembah-lembah mereka, kepada hutan mereka, gunung mereka, kampung mereka, itu bergerak cepat. Mereka katakan kalau ada awan itu kan menyenangkan, Pak. Karena mereka sudah lama tidak ada turun hujan. Di Ahqaf itu kering, sehingga katakan hadza adinu min tuna, inilah yang kami harapkan. Ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan. Kami bisa mandi, bisa minum, dan bisa senang-senang. Tetapi dijawab oleh bal, bukan turun hujan mau datang rahmat. Wa mastajaltum bihi rihun fi adzabun adzim. Ini adalah siksa atau adab yang kamu minta segera. Rihun fi adzab, itu angin tornado menyerang awan azab atau awan bencana, diseret dan akan terjadi adzabun alim, siksa yang begitu. Di sini tudamiru kullu syai'in, menghancurkan kepada segala sesuatu dikehendaki Allah. Kemudian mereka tidak melihat kecuali puing-puing rumah mereka. Ini teksnya, Pak. Konteksnya apa? Apa yang terjadi sekarang? Los Angeles di Amerika Serikat, itu angin tornado menyerang, itu luar biasa karena kecepatannya lebih dari 3.600 km per jam. Lalu awannya besar. Meskipun mereka berspekulasi ini dibakar sengaja atau tidak. Malah mereka karena saking bodohnya, ini adalah alam. Mereka mengindikasikan kekuasaan Amerika Serikat tidak bisa mengalahkan alam. Salah, bukan alam.
Ini azab, hukum Allah yang ada di alam. Kenapa disebut azab? Coba buktinya di sini tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu azab Allah ternyata berbentuk angin dari itu dan awan ada api, itu menghanguskan setiap sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak. Di antaranya ada Masjid Al-Ikhlas, masih jelas padahal dilewati dengan api yang panas. Ada rumah Johnson Sena, itu pendukung Palestina. Dia adalah petinju muslim, ditolong, tidak dikehendaki oleh Allah dengan api yang panas itu. Ini wujud bukti ayat surat Al-Ahqaf, tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Azab itu akan melewati dan membakar kehendak Allah. Di sini tafsirnya amri izi. Amri itu bukan perintah, sebab perintah itu kaitan dengan ridho. Kalau izin itu adalah irodah Allah yang jelek. Jadi tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha, datangnya angin tornado dan awan membawa bencana itu adalah dikehendaki oleh Allah bagi orang yang durhaka. Habislah semua. Kecuali ada 2 bangunan yang tersisa. Yang satu yaitu mendukung Palestina, yang memang tempat ibadah mereka. Kaitan dengan ini, la yuromasa kadzalika nazil qaumul mujrimin, sebab ayat ini harus dijelaskan oleh ayat berikutnya. Coba kita lihat. Kenapa adik kuasa yang sudah hebat ilmu pengetahuannya dan teknologi, bahkan dianggap oleh dunia adalah negara kuasa atau orang yang punya kekuatan, disebut di Al-Quran seperti Ahqaf dulu. Nabi Hud memimpin kaum Ad, itu seperti adik kuasa di Amerika. Coba lihat Bapak di ayat 26. Dijelaskan begini. Walaqad makkannahum fima immakkanahum fi. Sungguh kami telah meneguhkan kepada penduduk Ahqaf. Meneguhkan apa? Meneguhkan kedudukan mereka fima immakkanahum fi, tentang kedudukan yang tidak pernah diberikan kepada mereka dan juga tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya. Betul-betul kaum Ahqaf itu adalah punya kedudukan tertinggi, persis seperti Amerika. Punya kedudukan hebat, ilmu kuat, teknologi yang canggih, tapi ketika ada azab tidak mampu menolak azab itu. Immakkanahum fi, ini teksnya penduduk Ahqaf dari itu kan dijelaskan di Al-Quran. Bapak lihat dalam surah Fajar. Itu persis seperti apa yang digambarkan sekarang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad. Kamu tidak melihat bagaimana Allah melakukan tindakan kejam kepada kaum Ad, irama dzatil imad, yang punya bangunan tinggi. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada negara yang bisa membuat bangunan seperti Ad. Disinyalir bahwa tidak ada satu negara yang bisa mengungguli Amerika Serikat. Persis seperti Ahqaf dulu yang dipimpin Nabi Hud. Tetapi mereka waja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah fama aghnahum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min syai'in kanu yajhaduna bi ayatillah. Ini persis yang terjadi. Mereka itu di dalam tafsir dijelaskan diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, hatinya itu tidak manfaat sama sekali kalau mereka yajhaduna bi ayatillah, mereka menentang kepada ayat-ayat Allah. Kalau dulu ya suhuf Taurat, ke sebelah sini Injil. Kalau sekarang ayat-ayat Al-Quran. Siapa saja yang menentang kepada Allah pasti diadab. Dan seluruh kekuatan ilmu pengetahuannya akan luluh lantah, tidak bisa mengalahkan azab Allah. Ini dulu Pak, cerita dulu teks. Tapi nanti konteks jadi ini, siapa saja yang melakukan hal yang sama seperti penduduk Ahqaf, maka akan juga dihancur leburkan. Ini dalam tafsirnya ini Pak. Fahdharu ayyul mukhatabun an takunu mithlahum fayusbikum mislu ma sabakum minal adzab di dunya wal akhirah. Ini konteks dari kemampuan orang Amerika Serikat yang dijalantahkan, dipahami oleh bangsa-bangsa di dunia. Apa maksudnya? Ihdaru ayyuhal qaum, wahai kaum muslimin, bangsa-bangsa dunia yang tukang berceramah, tukang berpidato, punya iftik dan IT. Takut kamu kepada azab Allah.
Antakuna mithlahum, jangan seperti orang-orang Ahqaf. Kalau kita sekarang, jangan seperti Los Angeles di Amerika Serikat yang diluluhlantahkan oleh Allah. Sebab apa? Fayusibakum mimma sama subin adzab di dunia wal kamu akan ditimpa adab dunia akhirat kalau kamu menentang ayat Allah. Ingat wahai para raja di dunia, siapa saja yang ingin berkuasa, ingat ayat Allah. Tidak dipakai ayat Allah, tidak digunakan dan diamalkan, dihancur leburkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman menurut tafsir kontekstualnya. Kalau di ayat ini kan seolah berita, kami berikan pendengaran, penglihatan hati dan penglihatan benar. Itu tidak manfaat kalau tidak menggunakan. Ini adalah ancaman menurut konteks dari ayat Al-Ahqaf 26. Yang paling mencengangkan ini, coba lihat ayat selanjutnya. Wa haqqabihi makanu yastajun, apa saja yang diolokkan oleh mereka itu akan diliputi dengan azab. Belum sampai 28 jam. Seorang artis Hollywood dari namanya Nicky Glaser, dia menghina Allah, menghina Tuhan, mengejek Tuhan sampai tertawa. 24 jam setelah itu dihancur leburkan tuh Inggris. Tidak boleh mengistiza pada alam, mengolok-olokkan alam, apalagi mengolok-olokkan Tuhan, mengolokkan ayat. Tidak boleh mengolok-olokkan ulama, tidak boleh mengolokkan Islam, tidak boleh mengolok habaib. Siapa saja yang mengolokkan ulama, habaib, Islam dihancur leburkan oleh Allah seperti Los Angeles sekarang ini. Kesombongan juga disebut di sini kan. Mujrimun tadi kan, diantaranya mujrimun apa? Mujrimun tadi adalah mendustakan ayat, mengolok-olok Islam, mengolok ulama, dan atau sombong, merasa adigung. Beberapa saat setelah Donald Trump dipilih oleh rakyatnya, dia sombong. Kalau masih terus berlaku kejadian seperti ini, maka aku akan jadikan Gaza itu neraka, Palestina akan dijadikan seperti neraka. Tetapi maka Allah ketika Trump berencana berhujat untuk menghancurkan Gaza dan Palestina, etnis Muslim akan dihancurkan, Allah lebih hebat membalas tipu dayanya. Wa makar Allah, yang dihancurkan leburkan. Kalau terus begitu, bahkan sekarang sudah disinyalir, kalau hikmah daripada dihancur leburkan sehingga ada gencatan senjata, melanggar aturan, bukan hanya sekadar seluruh negara Amerika dihancur leburkan oleh Allah. Kenapa? Karena ya jahilun biya itilah, tafsirnya tadi 4. Kafir, menentang berislam. Kalau kafir saja masih mending, ditentang Islam, mengolok-olokkan Islam, dan sombong. Tidak boleh kesombongan ada di muka bumi. Fir'aun begitu hebat, bahkan lebih hebat mungkin. Ada contohnya, setiap oposisi, dulu oposisinya adalah Fir'aun, oposisinya Namrud, oposisinya Abu Jahal, posisinya adalah Nabi dan Mursalin. Setiap oposisi yang menentang kepada kebijakan Rasul dihancur leburkan Allah, tidak ada tersisa. Oposisi. Ya, oposisi tadi tidak diinginkan Rasul, Pak. Kalau sekarang kan oposisinya ulama, posisinya pemerintah, oposisi habaib yang tegas, ulama yang jujur, ustadz Gus yang hebat. Itu oposisi. Boleh saja, karena memang sedang begitu kesombongan mereka. Tapi perlu ingat, sebentar lagi kalian kalau menganggap oposisi kepada ulama, habaib, dihancurkan negeri ini. Bisa Allah mampu. Hadirin Allah, kesombongan ini tidak boleh terjadi. Bahkan mungkin Bapak juga melihat di medsos sekarang sudah begitu berdebar. Itu sebelum kejadian, persis seperti surat yang digambar Al-Quran Ashabul Fil. Ada yang merekam, yaitu di kota Santiago, ada orang yang merekam seperti gumpalan 4 api, seperti meteor turun dari langit, menyerang daerah Israel sebelum terjadi. Itu membuktikan tarmihim bihijauratin min sijil, kesombongan Ashabul Fil yang akan menghancurkan Ka'bah dilempar oleh api neraka dari sini, hancur itu. Jadi kehancuran ini bukan oleh alam, Allah mengutuk kepada mereka karena kesombongan mereka. Coba kita lihat surah Al-Anbiya, Pak. Mereka katakan ini alam tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Bukan alam, hukum Allah yang di alam. Allah. Nah, coba Bapak lihat sekarang surah Al-Anbiya, Pak, ayat 69-70. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bi kaidan faja'alnahum al-ahsari. Wahai api,
Kuni bardan, jadilah kamu dingin. Jangan dibakar tuh Ibrahim. Ini kan cerita ini kan sudah tenar. Ketika Ibrahim berdebat dengan Azar dan Namrud, yang mereka penyembah berhala, itu kali kisahnya Pak, Bapak lihat. Mereka senang menyembah berhala, lalu hancur lebur bara itu. Siapa ini menghancurkan berhala? Ibrahim kan yang suka menghina kita mah, yang suka ngomong-ngomong tentang berhala. Dicari, temu. Setelah temu, kamu yang menghancurkan berhala. Tapi Nabi Ibrahim kan cerdas. Setelah dihancurkan berhala, itu kampak digantungkan di berhala paling besar. Kamu yang menghancurkan berhala, Ibrahim bilang, oleh apa hancurnya? Ya oleh kampak. Jangan nuduh aku. Datanya di mana itu? Kampak di mana? Di aku atau di mana? Baru dicari, ngagantung di lehernya berhala paling besar. Itu berhala yang besar. Kalah mereka. Nah, ngomong ini, coba tanyakan ke berhala, gimana kamu cara menghancurkannya? Kata mereka, dari dulu juga tidak pernah ada berhala yang bisa ngomong. Mau bisa jawab. Kata Nabi Ibrahim, kunaon kusia disembah. Kenapa kamu sembah berhala yang tidak bisa ngomong? Kempleng sugan siapa? Nah, jadi marah Nabi Ibrahim. Dia itu pintar Pak. Akhirnya tidak ada jalan lagi. Hariku, udah sekarang bakar saja Ibrahim. Kesel, selalu cerdas, eleh terus. Begitu sudah dibakar, mereka yakin Ibrahim terbakar. Dijelaskan Al-Quran ayat 70-nya. Arodu bikaida, dengan sebab membuat api unggun dan semua dikumpulkan, tujuannya supaya Nabi Ibrahim terbakar. Tipu daya jahat banget. Tapi disebut Al-Quran, faja'alnahumul ahsarin. Kami jadikan yang rugi itu bukan Ibrahim, mereka. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Begitu mereka sudah puas membakar Ibrahim, rame-rame, yuk kita ambil tuh abunya Ibrahim, sudah hancur sekarang. Begitu datang ke situ, Nabi Ibrahim senyum. Mereka marah ya? Senyum. Mau kemana? Oh, kamu masih hidup? Saya tidak terbakar. Itulah izin Allah. Sebab ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, Allah turunkan malaikat, Jibril turun, tolong tuh Ibrahim jangan dibakar. Namrud yang salah. Begitu dalam Quran. Ini sama, rumah si John C. Sinai ini pendukung Palestina. Hanya dia satu yang tidak terbakar. Persis Nabi Ibrahim. Mereka sudah bangga semua. Dibakar Ibrahim tidak terbakar. Mereka bingung semua, kok ada rumah yang tidak terbakar. Ternyata seperti Ibrahim. Itu dibuktikan. Kenapa masjid tidak terbakar? Seperti di Aceh. Kenapa Masjid Rahman tidak terbawa tsunami? Ya karena memang tempat ibadah diabadikan di Quran. Jadi kalau Gunung Salak itu Pak, nanti meleduk, Masjid Al-Hidayah tidak akan hancur. Quran begitu, mau hancur. Rumah-rumah yang pakai sholat ibadah tengah peting ibadah mau hancur. Dihancurkan Allah sebut tadi waja'alnahumul ahsari, dihancur leburkan dari orang-orang yang yajhaduna biatillah, yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Abilai sakun. Kamu masih ragu tentang Allah? Kok masih belum juga ibadah? Marah Allah. Jadi sekali lagi Pak, ini kejadian di Los Angeles bukan alam, siksaan dari Allah. Cuma mereka tidak menyadarinya. Coba kita lihat itu. Betul sekali kan? Walaqad makkanahum fima in makkanu fi. Masya Allah. Kan sama di Indonesia juga. Sungguh kami telah menumbuhkan kedudukan penduduk Ahqaf yang dipimpin Nabi Hud. Di sini pima in makanu, innya di sini innafia. Pima in tentang hal-hal yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Pokoknya diberikan semua tuh oleh Allah kepada penduduk Ahqaf sampai itu di Yaman. Ahqaf ini Pak, ya itu kan bahasa Arab di Quran ada surah Ahqaf nih. Jadi Ahqaf itu jamak dari kata hikop. Hikop itu murad. Apa itu Ahqaf? Ahqaf itu zaman Romal, gunung pasir. Ada juga yang mengatakan Ahqaf itu di Taif, tapi kalau di Taif tidak sesuai dengan ayat-ayat. Sebab Ahqaf itu satu yang disebutkan gunung pasir. Ya gunung pasir memang daerah padang pasir. Seperti Busur, melengkung seperti Busur, di situ ada gunung pasir. Nah, pasir nggak ada. Gunung Muler, pentemuter. Kamu bapak gunung Muler apa muter? Tidak, itu nama saja. Gunung pasir, artinya gunung di padang pasir yang seperti Busur tadi. Disitulah penduduk Ahqaf yang durjana kepada Nabi Hud. Sekarang Ahqaf itu adanya di Los Angeles. Jangan sampai Bogor jadi seperti Los Angeles.
Kalau penguasanya berbuat zalim, bahkan menghina kaum muslimin misalnya, tapi insya Allah tidak. Kita doakan saja. Dan penduduk-penduduk tadi yang sejak dulu juga, kalau kita lihat, apakah semua orang yang dihancurkan di situ? Kalau teks ini Pak, saya teks surah Ahqaf ini, ketika turun azab di surat Al-Ahqaf ini, saya lihat tafsirnya, semua laki-laki, perempuan, anak yang muda, yang tua, yang durhaka semua diazab kena dengan angin tornado dan sahab azab tadi. Sahab yang bencana, bukan sahab hujan. Siapa yang dihancurkan? Itu mereka-mereka yang durjana saja. Sedangkan Nabi Hud, orang-orang yang iman kepada Nabi Hud diselamatkan. Seperti dulu zaman Nabi Nuh. Yang ditenggelamkan itu orang-orang yang menentang kepada kaum Nabi Nuh, termasuk istrinya dan anaknya. Ditenggelamkan. Istri dan anak ditenggelamkan. Karena tidak taat kepada Nabi Nuh. Sedangkan Nabi Nuh kaumnya tidak. Kalau menurut hadis kan hanya 72 orang yang naik ke bahtera Nabi Nuh. Sedikit, yang dihancurkan banyak. Gitu. Jadi nanti kalau di Indonesia Pak, kalau turunkan azab di Jakarta nih, kalau nanti kena tsunami, orang-orang baiknya tidak akan kenal. Kalau sekarang kan ya simbol-simbol azab yang sudah ada. Berbuat maksiat di satu tempat, bergeser ke tempat lain, itu contoh. Tapi kalau azab sebenarnya, orang yang diazab itu orang yang bermaksiat. Sebetulnya kan azab itu yang dimaksiat orang-orang yang dari Jakarta datang ke puncak. Dari tempat manapun, dari Nawangiri datang ke puncak maksiat. Ini kan enggak, saya contoh. Yang maksiatnya di puncak, yang kebanjiran Jakarta. Sebab contoh. Bukan azab sekarang, hanya contoh azab. Azab yang sebenarnya siapa yang maksiat dikutuk langsung. Ya kita jangan sampai terjadi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Kita harus takut kepada suatu azab yang ditimpakannya tidak kepada orang yang maksiat saja, yang baik pun kena. Sebagai contoh sekarang, kalau menurut kejadian maksiat itu sudah diazab oleh Allah, tetapi Rasul bersabda ketika ditanya, "Wa fina sholihun ya Rasulullah." Apa semua? Wa fina sholihun, kan ada yang soleh. Maka disebut oleh Nabi, ya kulluhum, semuanya. Kalau contoh mah, contoh saja Pak. Sampel ada. Adab yang sebenarnya untuk umat-umat dahulu. Kalau sekarang mah contoh semua. Makanya tadi Al-Ahqaf ayat 26, kalimat waja'alna lahum sam'a wa absar, perlu ingat. Ini adalah peringatan bagi orang yang punya akal cerdas. Peringatan yang punya pendengaran normal, pendengaran yang punya mulut bisa bicara. Jangan sampai diam. Jangan sampai tidak dengar, sebab nanti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyikapi kejadian-kejadian yang bakal terjadi yang lebih dasar. Karena contoh-contoh ini nanti akan lebih besar, Pak. Pertama kecil, besar, besar, lebih besar, dan besar sekali. Akhirnya kiamat. Jadi semua merupakan contoh untuk kita berbuat baik. Makanya tadi dia ulang kan kita sudah baca. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu bagi orang yang berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, ya dibalas jahat. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan dari Allah kecuali orang yang berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, jangan takut azab. Allah akan memelihara kita, insya Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua hari ini, dan insya Allah kita sikapi setiap malam Senin kita bicara tafsir maudhu'i kontekstual. Bicara kita Al-Quran lebih buktikan, diwujud buktikan dalam kehidupan. Setiap yang ada di alam sudah ada di Quran, dan apa saja yang ada di Quran sudah wujud nyata ada dalam kehidupan. Makanya tadi kesimpulannya bahwa angin tornado dan sahab niqam sahab adab itu sudah terjadi dan memang sudah disebut Quran sejak dulu, bukan karena alam. Ya, kalau ada orang bilang alam itu kedahian, ya. Baik, itu saja. Kita sebagai umat Islam yang punya keyakinan setiap orang yang baik dibalas baik, orang yang jahat dibalas jelek atau azab oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berbuat baik sehingga senantiasa kita mendapat kenikmatan di dunia dan pahala di akhirat. Wa fatul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.